اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat subuh merupakan sholat yang mungkin bagi sebagian orang sulit untuk dilaksanakan dengan tepat waktu karena sulit untuk bangun pagi. Sebelum sholat subuh dilaksanakan, ada waktu-waktu sholat terbaik, diantaranya sholat tahajud dan sholat sunnah sebelum subuh, yang begitu banyak membawa kebaikan bagi yang mengerjakannya. Sholat sunnah sebelum subuh dilaksanakan, sebelum sholat subuh, itu sendiri dilakukan di rumah sebab merupakan sholat sunnah. Berbagai kebaikan akan didapatkan dan akan menjadikan seseorang tersebut disiplin dalam melakukan sholat. Berikut 15 keutamaan sholat sunnah sebelum subuh. 1. Sholat sunnah terbaik. 2 rakaat fajar. Sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Salah satu keutamaannya ialah menjadi sholat terbaik di antara sholat sunnah lainnya, sebab dianggap lebih baik dari dunia dan seisinya. Hal itu karena sholat subuh sendiri adalah sholat wajib yang terkadang sulit dikerjakan karena sulitnya bangun pagi oleh orang-orang tertentu. Melakukan sholat sunnah subuh akan menguatkan dan mendisiplinkan waktu sholat subuh. Kedua, jalan masuk surga. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih dicintai daripada dunia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Tentunya setiap amalan baik yang dicontohkan oleh Rasulullah akan membawa ke surga, termasuk menjalankan sholat sunnah sebelum subuh yang merupakan teladan Rasulullah. Bagi yang bisa melaksanakan, tentunya akan menyimpan amal baik dalam dirinya serta jauh dari penyakit hati. 3. Ringan dan berpahala besar. Sholat sunnah subuh tidaklah dilakukan melainkan setelah terbit fajar, dan dianjurkan sholat tersebut dilakukan di awal waktu dan dilakukan dengan diperingat. Demikian pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan jumhur ulama. Sholat sunnah sebelum subuh dapat dilakukan oleh siapa saja, sebab termasuk amal ibadah yang ringan untuk dilakukan, namun memiliki pahala yang luar biasa besar sebagaimana amalan penghapus dosa besar. 4. Kebaikan di akhirat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam 2 rakaat salat sunnah subuh yaitu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim. Bagi yang rutin melakukan sholat sunnah sebelum subuh disertai menjaga amalan lainnya dengan baik, akan mendapatkan kebaikan di akhirat dan mendapatkan bekal yang indah untuk kehidupan di akhirat pula dan jauh dari siksa neraka. 5. Dilindungi di hari kiamat. Setiap yang melakukan sholat sunnah sebelum subuh dan sholat subuh dengan tepat waktu dan istiqomah di hari kiamat nanti akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ia terlindung dari segala bahaya di hari kiamat. 6. Mengikuti sunnah Rasul. Mengikuti sunnah Rasul tentunya sebuah amalan yang baik, sebab barang siapa yang menjadi pengikut Rasul dan menjalankan segala perintahnya kelak akan mendapat syafaat dan terhindar dari segala kesusahan. 7. Jalan kebaikan. Jadikanlah sholat sunnah kalian di rumah kalian. Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan.
Hadis riwayat Bukhari. Jelas bahwa sholat sunnah sebelum subuh membawa banyak jalan kebaikan. Sebab dari sana akan menciptakan pribadi yang istiqomah dan tepat waktu dalam menjalankan sholat subuh, sehingga dalam keseharian akan mampu melakukan segala sesuatu lebih disiplin. 8. Memohon petunjuk. Sebaik-baik sholat seseorang adalah sholat di rumahnya, kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Sholat sunnah sebelum subuh yang dianjurkan untuk dilakukan di rumah dapat dijadikan sebagai permohonan untuk manusia, memohon petunjuk tentang segala sesuatu sambil menunggu azan subuh tiba atau setelah azan subuh, sehingga termasuk waktu doa yang mustajab. 9. Menunjukkan rasa takwa. Barang siapa yang belum sholat sunnah 2 rakaat subuh, maka hendaknya melakukan setelah terbit matahari. Hadis riwayat Tirmizi. Rasa takwa akan terlihat oleh orang yang rutin menjalankan sholat wajib dan sunnah. Bagi yang lupa pun dapat melakukannya setelah menjalankan sholat subuh itu. 10. Diampuni dosa-dosanya. Dari Qais bin Qais radhiyallahu an bahwasanya ia sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan belum melakukan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah salam, maka ia pun salam bersama beliau. Kemudian ia bangkit dan melakukan sholat 2 rakaat qobliyah subuh, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat perbuatan tersebut dan tidak mengingkarinya. Hadis riwayat Tirmizi. Jelas bahwa setiap perbuatan baik akan menjadi jalan pengampunan dosa-dosa. Sholat sunnah sebelum subuh yang dianjurkan dengan baik, membaca zikir kepada Allah, tentunya akan menjadi jalan untuk pengampunan dosa dan menjadi jalan untuk lebih banyak melakukan kebaikan, sehingga terlindung dari segala keburukan. 11. Kebiasaan baik. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela seseorang yang tidak terus-menerus dalam beramal. Dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata padaku, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia bisa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi." Hadis riwayat Bukhari. Sholat sunnah sebelum subuh akan menjadikan seseorang memiliki kebiasaan baik, sebab terbiasa bangun pagi dan melakukan sholat tepat waktu. Kita pun menjadi pribadi yang disiplin dan penuh kebaikan, dan bisa memberi contoh pada orang terdekatnya untuk melakukan kebaikan yang sama pula, sehingga kebaikan akan lebih banyak menular. 12. Mendisiplinkan waktu sholat. Aku tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat sunnah yang lebih semangat dibanding dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah selalu semangat dan disiplin dalam mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Hal itu pula yang wajib dicontoh oleh setiap hambanya, sebab merupakan sunnah Rasul. 13. Bentuk doa. Nabi SAW tidaklah menjaga sholat sunnah yang lebih daripada menjaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Muslim. Sholat sunnah sebelum subuh yang dijaga merupakan bentuk doa agar bisa menjalankan dengan istiqomah, sehingga ia terhindar dari sifat malas dan penyakit hati. 14. Rutinitas mulia. Ketika terbit fajar subuh, Rasulullah SAW tidaklah sholat kecuali dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim. Jelas bahwa melakukan sholat sunnah sebelum subuh adalah rutinitas yang mulia, sebab tidak seorang mampu melakukannya.
Sholat sunnah sebelum subuh dapat mendekatkan kepada setiap kebaikan, seperti disiplin di waktu sholat dan terbiasa beraktivitas sejak pagi. Hal ini tidak hanya akan bermanfaat untuk akhirat saja, namun juga menanamkan kebiasaan baik untuk duniawi, seperti terbiasa melakukan segala aktivitas sejak pagi dan terbiasa melakukan segala sesuatu dengan disiplin, sehingga kita melakukan segala sesuatu menjadi lebih baik dan menjadi lebih terarah. 15. Teladan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu diam antara azan muadzin hingga sholat subuh. Sebelum sholat subuh dimulai, beliau dahulu dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah selalu memberi contoh untuk melakukan sholat sunnah sebelum subuh dan selalu rutin menjalankannya serta menjadikan hal tersebut sebagai salah satu teladan baik. Hal itu pula yang wajib dicontoh oleh kita sebagai umatnya, walaupun dilakukan dengan rakaat yang ringan, namun memiliki keutamaan dan pahala yang begitu besar, serta memiliki berbagai dampak baik bagi kelanjutan sholat subuh yang dilakukan dan bagi segala aktivitas lain yang dilakukan. Setiap yang melakukan tentu akan memiliki kebiasaan baik dan menjadi seseorang yang lebih disiplin dan lebih istiqomah dalam beribadah dan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video yang bisa saya sampaikan ini menjadikan motivasi kita semuanya untuk giat melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.